Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara jutaan manusia yang berjalan di muka bumi, hanya sedikit yang benar-benar mengenal suara hatinya sendiri. Sebagian besar hidup dalam hiruk-pikuk dunia, mengejar sesuatu yang bahkan mereka sendiri tidak tahu ujungnya. Namun ada sebagian kecil, jiwa-jiwa yang dipilih untuk merasakan panggilan halus dari dalam kalb mereka. Panggilan yang tidak terdengar oleh telinga, tetapi mengguncang seluruh hidup mereka. Dan jika malam ini engkau mendengar panggilan itu, ketahuilah ini bukan kebetulan. Ada sesuatu yang sedang mencari dirimu, sesuatu yang telah menunggu sejak hari engkau ditiupkan ruh. Dengarkan baik-baik, karena apa yang akan kau dengar sebentar lagi dapat mengubah cara engkau melihat dirimu dan Tuhanmu. Bab 1. Qalb, ruang sunyi yang tidak dilihat mata. Di dalam diri setiap manusia ada sebuah ruang yang tidak tersentuh oleh waktu, tidak dijangkau oleh pikiran, dan tidak terlihat oleh mata. Ruang itu bernama qalb, sebuah tempat halus yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang berani memasuki sunyi dirinya sendiri. Banyak orang menjalani hidup dengan penuh aktivitas lahiriah, namun tidak pernah menyentuh inti batinnya. Mereka mendengar suara dunia, tetapi tidak pernah mendengar bisikan qalb. Padahal dari ruangan inilah arah hidup seseorang ditentukan, kejernihan terpancar, dan ketenangan sejati lahir tanpa perlu dicari. Qalb bukan sekadar hati yang merasa, tetapi pusat kesadaran yang menghubungkan makhluk dengan Tuhannya. Ia adalah cermin rohani yang memantulkan sejauh mana kita mengenal Allah, sejauh mana kita jujur terhadap diri sendiri, dan sejauh mana kita berani melepaskan hal-hal yang menggelapkan batin. Qalb bisa bercahaya, namun bisa pula menghitam karena kelalaian. Dan cahaya itu bukan muncul dari banyaknya aktivitas, melainkan dari ketulusan menghadirkan Allah di setiap tarikan napas. Orang yang berjalan dalam ma'rifat menjaga qalb seperti seseorang menjaga api kecil yang menyala di tengah badai. Perlahan, penuh kehati-hatian, namun tidak pernah padam. Ada rahasia yang hanya dipahami oleh mereka yang menempuh jalan batin. Qalb selalu memberikan pertanda, tetapi manusia seringkali menutup telinganya sendiri. Ia membisikkan kejujuran ketika kita hendak memilih kebohongan. Ia mengingatkan lembut ketika kita melangkah mendekati yang haram. Ia menggelisahkan saat kita jauh dari Allah, bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai panggilan untuk kembali. Namun dunia terlalu bising sehingga suara itu tenggelam dan seseorang kehilangan arah tanpa sadar bahwa ia sedang jauh dari pusat dirinya sendiri. Qalb hidup ketika seseorang hadir. Hadir saat berdoa, hadir saat bersujud, hadir saat menyebut nama Allah. Tidak ada ma'rifat tanpa kehadiran batin. Tidak ada kedalaman tanpa kesunyian yang diterima dengan ikhlas. Banyak yang membaca ayat namun tidak tersentuh. Banyak yang berzikir namun tidak berubah. Bukan karena ayat dan zikirnya lemah, tetapi karena qalb tidak ikut hadir. Jika qalb hadir, satu ayat saja sudah mampu mengguncang seluruh hidup. Satu zikir saja sudah mampu menenangkan gelombang jiwa yang paling liar. Maka sebelum menempuh jalan panjang spiritual, sebelum mencari rahasia-rahasia tinggi, dan sebelum berharap memahami makrifat, seseorang harus terlebih dahulu masuk ke ruang sunyi bernama qalb. Duduklah sejenak, lepaskan suara dunia, dan izinkan qalb berbicara. Di sana engkau akan menemukan cahaya yang tidak bisa dijelaskan, ketenangan yang tidak bisa dibeli, dan petunjuk yang tidak bisa dipelajari dari buku manapun. Sebab semua perjalanan menuju Allah selalu dimulai dari satu tempat, hati yang kembali menemukan dirinya. Bab 2. Bisikan halus yang menggerakkan jalan ruhani. Di dalam perjalanan makrifat, ada satu jenis suara yang tidak terdengar oleh telinga, tetapi justru lebih nyaring daripada segala kebisingan dunia. Itulah bisikan halus qalb, sebuah petunjuk lembut yang datang bukan dari pikiran, bukan dari emosi dan bukan dari keinginan, tetapi dari kedalaman diri yang telah disentuh oleh cahaya Tuhan. Mereka yang berjalan tanpa kesadaran sering melewati bisikan ini begitu saja, mengabaikannya seolah itu hanyalah getaran kecil yang tidak berarti. Padahal bagi para arif, bisikan itu ibarat kompas ruhani yang menunjuk arah bagi jiwa yang haus akan kebenaran. Bisikan qalb bukanlah suara yang memaksa. Ia tidak datang dengan ancaman, tidak juga dengan logika yang rumit. Ia hadir seperti angin sepoi yang menyentuh keheningan,
atau seperti cahaya tipis yang muncul saat malam hampir berganti fajar. Yang membuatnya sulit dikenali bukan karena ia lemah, tetapi karena manusia terlalu kuat memegang keinginan dirinya. Ketika seseorang terpaut pada ambisi, pada ego, atau pada hasrat dunia, bisikan itu tenggelam. Namun ketika seseorang mulai melembut, mulai jujur pada diri sendiri, suara itu muncul kembali seperti tamu yang telah lama menunggu di depan pintu batin. Ada rahasia besar pada bisikan ini. Ia bukan sekadar memberitahu apa yang baik dan buruk, tetapi menunjukkan posisi seseorang di hadapan Allah. Ketika qalb terasa berat, itu bukan sekadar perasaan. Itu pertanda bahwa langkah kita sedang menjauh dari jejaknya. Ketika qalb terasa lapang, itu bukan sekadar mood baik. Itu tanda bahwa Allah sedang membuka pintu lembut untuk kita mendekat. Bagi mereka yang berjalan dalam makrifat, pergerakan qalb ini adalah bahasa langit yang diterjemahkan ke dalam rasa, sebuah bahasa yang tidak bisa ditulis, namun dapat dipahami oleh jiwa yang terjaga. Untuk mendengar bisikan itu, seseorang perlu melakukan satu hal sederhana tetapi sulit. Diam. Diam bukan berarti berhenti melakukan apapun, tetapi berhenti melibatkan diri dalam kebisingan batin. Diam dari keluhan, diam dari sangkaan buruk, diam dari keinginan yang berlebihan. Saat diam, qalb mulai berbicara. Saat batin berhenti berlari, petunjuk mulai terlihat. Diam adalah pintu bagi seseorang untuk menyadari bahwa Allah selama ini mengajaknya berbicara, tetapi kita terlalu sibuk menjawab dunia hingga lupa menjawab Tuhan. Jika seseorang mampu menjaga kepekaan pada bisikan qalb, hidupnya akan berubah secara perlahan namun pasti. Ia tidak lagi berjalan dengan terburu-buru, tetapi dengan ketenangan. Ia tidak lagi mengambil keputusan berdasarkan dorongan nafsu, tetapi berdasarkan rasa yang dibimbing cahaya. Di titik itulah rahasia qalb terbuka, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan manusia tanpa petunjuk. Petunjuk itu selalu ada, berbisik lembut di dalam diri, menunggu seseorang untuk benar-benar mendengarkan. Bab 3, ketika qalb disentuh cahaya, detik yang mengubah segalanya. Ada sebuah momen dalam perjalanan ruhani yang tidak bisa diprediksi, tidak bisa dipaksakan, dan tidak bisa diminta datangnya. Para ahli makrifat menyebutnya sebagai sentuhan cahaya. Sebuah detik ketika qalb tiba-tiba terbuka, seperti tirai yang tersingkap dari jendela yang sebelumnya tertutup rapat. Dalam detik itu, seseorang merasakan sesuatu yang tak mampu dijelaskan. Seakan hatinya disentuh oleh kelembutan yang bukan berasal dari dunia. Tidak ada suara, tidak ada penglihatan gaib, namun seluruh jiwa terasa seolah disiram oleh ketentraman yang selama ini hanya menjadi angan. Banyak orang menyangka momen seperti ini hanya terjadi pada wali, padahal ia juga diberikan kepada hamba biasa yang Allah kehendaki untuk kembali kepadanya. Ketika cahaya itu menyentuh qalb, seseorang mulai melihat hidupnya dengan cara yang berbeda. Ia menyadari bahwa banyak hal yang dulu dikejar ternyata kosong, dan banyak hal yang dulu dianggap kecil ternyata sangat berharga. Ia mulai merasakan bahwa setiap kebaikan kecil memiliki bobot ruhani yang besar di sisi Allah, sementara dosa kecil yang dianggap sepele bisa menggelapkan perjalanan batinnya. Sentuhan cahaya tidak mengubah hidup seseorang dalam bentuk materi, tetapi mengubah kesadaran yang memandang materi itu. Disinilah letak kekuatan makrifat, bukan mengubah dunia, tetapi mengubah cara seseorang menapaki dunia. Dalam momen itu pula, seseorang merasakan hal yang tidak pernah ia sadari sebelumnya. Qalb ternyata mengenal Allah sebelum pikiran mengenalnya. Ada getaran lembut yang membuat segala kesyukuran terasa lebih hidup, segala doa lebih dalam, dan segala zikir lebih bermakna. Cahaya itu tidak selalu membuat seseorang menangis, namun membuat hatinya meleleh, seperti es yang perlahan cair terkena hangat matahari. Banyak orang mengatakan, "Aku tidak tahu kenapa, tapi hatiku berubah." Itulah tanda bahwa qalb sedang disapa oleh kelembutan Tuhan, sebuah sapaan yang hanya dipahami oleh jiwa yang bersedia melembut. Namun cahaya tidak tinggal selamanya. Ia datang sebagai tamu berharga yang mengingatkan kita akan sesuatu yang selama ini terlupakan. Ketika ia pergi, bukan karena ia menghilang, tetapi karena manusia harus belajar menjaga terang itu dari dalam dirinya sendiri. Cahaya pertama adalah hadiah. Menjaga agar cahaya itu tetap menyala adalah perjalanan. Jika seseorang hanya menunggu cahaya datang,
ia akan terus berada di pintu tanpa bergerak. Tetapi jika ia merawat qalb dengan zikir, keikhlasan, dan akhlak yang jernih, cahaya itu akan kembali, bukan sebagai tamu, tetapi sebagai bagian dari dirinya. Pada akhirnya, sentuhan cahaya adalah panggilan lembut dari Allah yang berkata, "Aku dekat." Tidak keras, tidak memaksa, tetapi cukup untuk membuat seseorang berhenti sejenak dan bertanya, "Jika Allah sedekat ini, mengapa aku selama ini menjauh?" Pertanyaan itu saja sudah cukup mengubah hidup seseorang. Karena perjalanan makrifat tidak dimulai dari langkah kaki, melainkan dari detik ketika hati tersentuh oleh cahaya yang membuatnya sadar bahwa ia tidak pernah berjalan sendirian. Bab 4. Jejak cahaya yang tak terlihat. Di balik wajah manusia yang tampak biasa, tersembunyi satu garis cahaya yang tidak pernah putus sejak ia ditiupkan ruh hingga kelak kembali dipanggil. Garis cahaya ini bukanlah sinar yang dapat dilihat mata, bukan pula pancaran yang dapat difoto oleh kamera. Ia adalah aliran makna yang berjalan dari satu detik ke detik berikutnya, membimbing seseorang menuju apa yang telah digariskan baginya. Para salik yang berjalan di jalan makrifat menyebutnya sebagai Atsar An-Nur, jejak terang yang Allah sisipkan di dalam kehidupan, namun hanya dapat dirasakan oleh hati yang telah melembut, bukan hati yang mengeras oleh dunia. Jejak ini sering hadir dalam bentuk firasat, kedamaian tiba-tiba, atau dorongan untuk menjauhi sesuatu tanpa alasan logis. Dan barang siapa pernah merasakannya, ia tahu bahwa itu bukan dari dirinya. Dalam perjalanan ruhani, semakin seseorang menghaluskan qalb, semakin peka ia menangkap jejak cahaya itu. Ia mulai menyadari bahwa ada langkah-langkah yang bukan direncanakan oleh akalnya, namun tetap membawanya menuju kebaikan. Ada pertemuan yang datang tanpa janjian, namun justru mengubah arah hidupnya. Ada ucapan seseorang yang tampak biasa, tetapi menembus hatinya seperti bisikan dari langit. Disinilah sang salik memahami bahwa Allah tidak pernah membiarkan hambanya berjalan sendirian. Ada tanda yang disusun, ada arah yang dijaga, ada sinyal yang dikirim agar ia tidak tersesat di dalam kesunyian dunia. Namun jejak cahaya ini tidak selalu terang. Kadang ia datang dalam bentuk kesedihan, kehilangan, atau rasa gelisah yang tidak beralasan. Orang biasa melihatnya sebagai musibah atau kesialan, tetapi orang makrifat melihat itu sebagai benturan lembut dari Allah agar ia kembali mengoreksi arah perjalanannya. Ketika langkahnya mulai menjauh dari cahaya, Allah menegurnya dengan sesuatu yang membuatnya berhenti. Saat ia berhenti, hati kembali terbuka, dan saat hati terbuka, ia mampu merasakan kembali jejak cahaya yang sempat hilang tertutup debu dunia. Inilah rahasia mengapa sebagian salik justru menemukan Allah dalam keadaan terpuruk, bukan saat hidupnya sedang mudah. Perjalanan makrifat bukanlah perjalanan yang mengandalkan penglihatan luar, tetapi penglihatan dalam. Apa yang tampak gelap bagi mata luar, seringkali merupakan cahaya bagi hati yang sedang diuji. Dan apa yang tampak terang oleh dunia, pujian, kekaguman, popularitas, kadang adalah kegelapan bagi hati yang tidak siap. Karena itu, para arifin selalu menjaga jarak dari hiruk-pikuk dunia. Mereka tersenyum ketika dipuji, namun batinnya ia kembalikan semuanya kepada Allah. Mereka diam ketika dicela, namun hatinya tetap teguh karena ia tahu bahwa jejak cahaya tidak pernah mengikuti opini manusia. Cahaya itu berjalan sesuai ketetapan Tuhan, bukan sesuai pandangan makhluk. Pada akhirnya, jejak cahaya ini mengajarkan satu pelajaran agung, bahwa perjalanan menuju Allah bukan tentang seberapa cepat seseorang berlari, tetapi seberapa peka ia membaca tanda-tandanya. Bagi yang hatinya hidup, satu isyarat saja sudah cukup untuk mengubah arah hidup. Tetapi bagi yang hatinya mati, 1000 nasihat pun tidak akan mampu menggoyahkan kesadarannya. Maka barang siapa ingin berjalan di jalan makrifat, hendaknya ia membuka mata hatinya, menghaluskan rasa, menenangkan diri dari kebisingan dunia, dan membiarkan cahaya itu menuntunnya langkah demi langkah, tanpa tergesa, tanpa ragu, tanpa kehilangan rasa yakin bahwa Allah senantiasa bersamanya. Bab 5. Bisikan halus yang menyentuh ruh. Ada saat ketika seseorang duduk sendirian,
Namun ia merasa seolah ada sesuatu yang berbicara dalam diam. Bukan suara, bukan pula lintasan pikiran biasa, melainkan getaran lembut yang menyentuh bagian terdalam dari dirinya. Getaran itu terasa seolah berasal dari tempat yang sangat jauh, namun sekaligus sangat dekat, sedekat nadinya sendiri. Inilah yang oleh para arifin disebut sebagai kathir rabbani, lintasan halus yang datang dari sisi Allah. Ia bukan wahyu, bukan ilham yang diminta-minta, tetapi teguran lembut pada hati yang masih terhubung dengan Tuhannya. Banyak manusia merasakannya, namun mengabaikannya. Hanya para pencari makrifat yang duduk tenang, mendengar, dan membiarkannya menata ulang langkah-langkah mereka. Bisikan halus itu tidak datang dalam bentuk kalimat yang bisa disalin di kertas, tetapi berupa dorongan yang membuat hati condong kepada satu pilihan tanpa alasan yang dapat dijelaskan oleh logika. Kadang ia memerintahkan seseorang untuk berhenti sebelum ia jatuh. Kadang ia membuat seseorang melangkah walau jalannya belum tampak. Kadang ia menyuruhnya menjauhi seseorang, atau mendekati seseorang, atau menyendiri untuk sekadar kembali mengenali dirinya sendiri. Bila kalb masih bersih, bisikan itu datang seperti embun pagi, tenang, lembut, menenangkan. Tapi bila kalb penuh debu dunia, suara itu tenggelam menjadi samar dan akhirnya hilang seperti angin yang tertiup tanpa meninggalkan jejak. Dalam perjalanan makrifat, bisikan halus adalah anugerah yang sangat dijaga. Para salik dilatih untuk membedakan mana lintasan dari nafsu, mana lintasan dari setan, mana lintasan dari malaikat, dan mana lintasan yang datang dari Rabb. Perbedaannya tidak terletak pada suara, melainkan pada dampak setelah ia hadir. Lintasan Rabbani selalu membawa ketenangan, keberanian, kejujuran, dan kejernihan yang tidak dapat dijelaskan. Ia tidak memaksa, tidak menakut-nakuti, tidak membuat seseorang merasa lebih tinggi dari yang lain. Ia hanya mengarahkan seperti orang tua yang membimbing anaknya berjalan di jalan licin. Bila setelah lintasan itu hadir, hati semakin damai dan langkah semakin ringan, maka ketahuilah itu adalah bisikan yang datang dari sisi yang maha lembut. Namun bisikan ini tidak akan tinggal pada hati yang bising. Ia tidak betah di kalb yang dipenuhi keluh kesah, dengki, amarah, dan obsesi dunia. Untuk mendengarnya, seseorang harus belajar diam dari dalam. Diam yang bukan hanya menutup mulut, tetapi diam yang menenangkan gelombang pikirannya. Diam yang memadamkan amukan hasratnya. Diam yang membuat hatinya kembali jernih seperti air yang berhenti beriak. Ketika hati telah diam, saat itulah bisikan itu dapat terdengar, masuk dan menancap seperti cahaya yang menembus kegelapan malam. Pada akhirnya, bisikan halus ini adalah bukti bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Bahkan ketika seseorang merasa paling jauh, ada lintasan yang Allah kirimkan untuk mengingatkannya bahwa arah pulang selalu terbuka. Dan ketika seseorang merasa paling lemah, ada suara lembut yang menguatkannya untuk kembali berdiri. Inilah keindahan hubungan antara kalb dan Rabb. Tidak membutuhkan bahasa, tidak membutuhkan suara, tidak membutuhkan siapapun sebagai perantara. Hanya butuh hati yang hidup, tenang, dan berserah. Sebab sesungguhnya dalam kesunyian terdalam yang paling sunyi, Allah sedang berbicara kepada mereka yang mampu mendengar. Bab 6. Ketika tabir nafsu mulai retak. Ada masa dalam perjalanan ruhani ketika seseorang mulai melihat retakan pertama dalam tabir nafsunya sendiri. Retakan itu tidak muncul karena ia merasa suci, tetapi justru karena ia mulai menyadari betapa banyaknya kegelapan halus yang bersemayam dalam dirinya. Saat itulah seseorang menyaksikan bahwa musuh terbesarnya bukanlah orang lain, bukan lingkungan, bahkan bukan godaan dunia, melainkan bisikan tipis dalam dirinya sendiri yang membelokkan niat-niatnya dengan sangat lembut. Retakan ini adalah anugerah, sebab tanpa retakan, cahaya tidak akan pernah menemukan jalan masuk ke dalam hati. Dan ketika retakan itu muncul, seorang salik sadar bahwa perjalanan makrifat bukan tentang mencari Tuhan di luar, tetapi membersihkan tempatnya di dalam diri. Dalam proses ini, seseorang mulai melihat bahwa nafsu tidak selalu muncul sebagai dorongan buruk yang mencolok. Ia sering datang sebagai niat baik yang tercampur ambisi, sebagai kepedulian yang diselimuti keinginan dihargai, atau sebagai kebaikan yang diam-diam menuntut imbalan. Nafsu mampu menyamar menjadi cahaya sementara, padahal hakikatnya hanyalah bayangan yang menipu.
Orang yang berjalan di jalan makrifat tidak memerangi nafsu dengan marah, tetapi mengamatinya seperti seseorang mengamati bayangannya sendiri. Dengan pengamatan itulah, tirai mulai tipis, dan seseorang semakin mengenali bagian dari dirinya yang selama ini tersembunyi, terlindung oleh dalih-dalih yang tampak suci. Namun ketika tabir nafsu mulai retak, seseorang bisa merasa rapuh. Ia mendapati bahwa dirinya tidak sebaik yang ia kira, tidak setulus yang ia bayangkan, tidak sebersih yang ia tampilkan di hadapan manusia. Rasa malu kepada Allah membuncah, namun justru rasa malu inilah yang menghidupkan hati. Rasa malu ini bukan melemahkan, tetapi mengembalikan seseorang pada fitrah awalnya, hamba yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhannya. Para arifin berkata, ketika Allah mencintai seorang hamba, Dia tunjukkan aibnya agar ia tidak tersesat oleh dirinya sendiri. Maka setiap kali seseorang melihat kekurangan dirinya, jangan ia kira itu kejatuhan. Bisa jadi itu adalah undangan untuk naik ke tingkatan yang lebih tinggi. Dalam keadaan ini, seseorang mulai belajar menundukkan diri, bukan hanya dalam ibadah, tetapi dalam cara ia memandang hidup. Ia tidak lagi terburu-buru menghakimi orang lain, karena ia melihat betapa gelapnya lorong dalam dirinya sendiri. Ia tidak lagi merasa paling benar, karena ia telah menyaksikan betapa mudahnya nafsu membungkus kesalahan menjadi kebaikan palsu. Ia mulai memaafkan, bukan karena ia mulia, tetapi karena ia tahu bahwa dirinya pun penuh kelemahan yang setiap hari Allah tutupi. Dan dari kesadaran itulah lahir kerendahan hati yang sejati. Kerendahan hati yang datang bukan dari latihan sosial, tetapi dari cahaya yang memasuki ruang hatinya. Pada akhirnya, retaknya tabir nafsu adalah awal dari kehadiran Tuhan dalam diri seseorang. Ketika tabir itu mulai pecah, seseorang lebih mudah merasakan kehadirannya dalam setiap langkah, lebih jernih melihat arah yang harus ia tempuh, dan lebih peka menangkap bisikan halus yang membimbingnya. Ia mulai hidup bukan dengan dorongan keinginannya, tetapi dengan ketenangan yang datang dari penyerahan. Inilah titik di mana hati mulai bersih dari kepentingan pribadi, dan cahaya dari sisi Allah mulai memenuhi ruang-ruang yang sebelumnya gelap. Siapapun yang telah sampai pada tahap ini akan menyadari bahwa perjalanan makrifat bukan tentang menjadi sesuatu, tetapi tentang melepaskan segala sesuatu, sehingga yang tersisa hanyalah hati yang kembali kepada Tuhan dengan penuh kejujuran. Bab 7. Saat hati mulai melihat tanpa mata. Ada tahap dalam perjalanan makrifat ketika seseorang mulai merasakan bahwa penglihatan batinnya lebih tajam daripada penglihatan matanya sendiri. Ia mulai menyadari bahwa ada hal-hal yang tidak dapat dijelaskan, tetapi dapat dirasakan dengan sangat jelas. Ia mulai melihat arah ketika akalnya belum menemukan peta. Ia mulai memahami makna ketika belum ada kata yang dijelaskan. Dan ia mulai mendapatkan rasa yakin sebelum alasan logis muncul. Inilah yang disebut para arifin sebagai basirah. Penglihatan hati yang menembus lapisan yang tidak dapat disentuh oleh indera. Basirah bukan kemampuan ajaib, bukan karamah, bukan kelebihan, melainkan tanda bahwa hati telah dibersihkan dari kabut nafsu, sehingga cahaya yang jatuh padanya dapat dipantulkan kembali. Ketika hati mulai melihat, seseorang tidak lagi bergantung sepenuhnya pada apa yang tampak. Ia tahu bahwa yang terlihat oleh mata seringkali hanyalah kulit luar dari sesuatu. Mata bisa tertipu, tetapi basirah tidak bisa. Ia membaca niat di balik ucapan, kegelapan di balik senyum, dan cahaya di balik kesederhanaan seseorang. Ia merasakan siapa yang datang membawa manfaat, dan siapa yang datang membawa kerusakan tanpa harus menunggu bukti. Ia tahu kapan harus pergi sebelum sesuatu menjadi bencana, dan kapan harus bertahan meski keadaan tampak menekan. Inilah bentuk bimbingan Allah yang paling lembut, bukan berupa suara, tetapi berupa rasa yang menyelinap ke dalam hati. Namun basirah tidak lahir dari keinginan untuk melihat, tetapi dari latihan untuk membersihkan diri. Ia muncul ketika seseorang jujur kepada Allah, jujur kepada dirinya sendiri, dan jujur kepada kehidupannya. Ketika seseorang berhenti berpura-pura menjadi baik, berhenti memaksa dirinya terlihat suci, dan berhenti memamerkan amalnya, saat itulah Allah menyingkap satu tabir kecil dari hatinya. Tabir itu bukan membuatnya mampu melihat hal-hal gaib, tetapi membuatnya mampu melihat kebenaran
yang selama ini tertutupi oleh kepentingannya sendiri. Dengan basirah, seseorang melihat bukan dunia fisik, melainkan arah hidupnya sendiri dengan lebih jelas. Basirah juga membuat seseorang lebih berhati-hati dalam melangkah. Ia tidak lagi mengambil keputusan karena desakan emosi atau dorongan dunia, tetapi mendengarkan ketenangan hati. Ia tahu bahwa sesuatu yang tampak menguntungkan namun membuat hatinya sempit adalah tanda bahwa itu bukan jalannya. Ia juga tahu bahwa sesuatu yang tampak sulit namun membuat hatinya lapang adalah isyarat bahwa Allah membukakan pintu kebaikan di sana. Para arifin berkata, hati yang bersih adalah kompas yang tidak pernah salah. Dan ketika hati seseorang telah menjadi kompas itu, hidupnya tidak lagi terseret oleh gelombang dunia, tetapi bergerak sesuai arah yang ditunjukkan Tuhan. Pada akhirnya, melihat dengan hati bukan berarti seseorang mengetahui masa depan atau membaca rahasia langit. Melihat dengan hati berarti seseorang mampu berjalan dengan tenang meski jalannya gelap, karena ia tahu bahwa cahaya itu berada di dalam dirinya, bukan di luar. Ia memahami bahwa petunjuk terbesar bukanlah sesuatu yang datang dari luar tubuhnya, melainkan sesuatu yang telah Allah tanam dalam kalb sejak awal penciptaan. Dan ketika hati telah benar-benar hidup, seseorang tidak akan pernah berjalan dalam kegelapan lagi. Sebab meski malam turun, basirah di dalam dirinya tetap menyala, menuntunnya pulang menuju Dia yang menjadi cahaya segala cahaya. Bab 8. Getaran takdir yang terasa sebelum terjadi. Ada momen dalam perjalanan batin ketika seseorang mulai merasakan bahwa setiap kejadian di dunia ini memiliki getaran halus yang mendahuluinya. Getaran itu bukan ramalan, bukan prediksi, bukan pula kemampuan melihat masa depan. Ia hanyalah sensitivitas hati yang telah dibersihkan, sehingga mampu menangkap perubahan kecil dalam aliran takdir sebelum ia terwujud menjadi peristiwa nyata. Para arifin menyebutnya sebagai irhas an-nafs, isyarat lembut yang mendahului ketentuan Allah. Hati yang hidup dapat merasakannya, sebagaimana burung merasakan datangnya hujan sebelum langit gelap, atau sebagaimana bumi bergetar pelan sebelum gempa mengguncang. Getaran inilah yang membuat seorang salik seringkali siap terhadap apa yang terjadi, meski ia tidak memiliki alasan rasional untuk mengetahuinya. Saat hati telah peka, seseorang tidak lagi terkejut oleh perubahan hidup. Ia menyadari bahwa sebelum sebuah takdir tiba, ada suasana batin yang berubah, ada rasa yang hadir, ada kegelisahan yang muncul tanpa sebab, atau ada ketenangan yang datang tanpa penjelasan. Kadang ia merasakan hati yang tiba-tiba berat, seolah sedang memikul sesuatu yang belum terjadi. Kadang ia merasakan hati yang lapang, seolah pintu rezeki atau kabar baik sedang mendekat. Ini bukan sugesti atau imajinasi. Ini adalah bahasa halus yang Allah sisipkan dalam mekanisme qalb. Dan sesiapa yang peka mampu menangkap pesan itu seperti seseorang yang memahami sandi rahasia yang orang lain tidak sadari. Namun getaran takdir bukan untuk dipamerkan, bukan untuk dijadikan kesombongan batin, dan bukan pula untuk mengklaim diri sebagai seseorang yang memiliki keistimewaan. Justru semakin seseorang bisa merasakan getaran itu, semakin rendah hati ia menjadi, karena ia tahu ia sedang diberi kemuliaan untuk memahami isyarat Allah lebih cepat daripada manusia kebanyakan. Ia menjaga perasaan itu dengan penuh adab, tidak mendikte masa depan, tidak berspekulasi, dan tidak menjadikan rasa itu sebagai alat untuk mengatur hidup orang lain. Para guru makrifat selalu mengingatkan bahwa sensitivitas semacam ini adalah amanah, bukan kelebihan. Dan amanah harus dijaga dengan diam, bukan dengan kebanggaan. Ketika hati mampu menangkap getaran takdir, ia juga lebih mudah menerima apa yang terjadi. Sebab ia merasa bahwa segala sesuatu telah lebih dulu dibisikkan kepadanya oleh Tuhan, meski hanya dalam bentuk rasa yang samar. Perpisahan tidak terlalu melukai karena ia sudah merasakan tanda-tandanya jauh sebelum itu terjadi. Datangnya seseorang tidak mengagetkan karena hatinya telah membuka pintu bahkan sebelum orang itu muncul. Cobaan tidak membuatnya terjatuh dalam keputusasaan karena jauh sebelum badai datang, angin kecilnya sudah menyentuh permukaan hatinya. Dengan cara ini, seorang salik menjalani hidup dengan ketenangan yang dalam, bukan karena ia tahu masa depan, tetapi karena ia mengenali irama Tuhan dalam takdirnya. Pada akhirnya,
getaran takdir mengajarkan kepada seseorang bahwa hidup ini bukanlah serangkaian kejadian acak, tetapi simfoni yang Allah susun dengan presisi yang luar biasa. Setiap datang dan pergi, setiap hening dan bising, setiap tawa dan air mata memiliki getaran yang mendahuluinya. Getaran yang hanya dapat dirasakan oleh hati yang sudah kembali lembut. Dan ketika seseorang mampu merasakan irama halus itu, ia tidak lagi hidup sebagai makhluk yang terseret oleh takdir, tetapi sebagai hamba yang berjalan seirama dengannya. Ia tidak mendahului, tidak tertinggal, hanya mengikuti dengan tenang. Sebab ia tahu takdir yang ia rasakan bukan sekadar peristiwa, tetapi panggilan dari Tuhan agar ia semakin dekat kepadanya. Bab 9. Ketika doa menjadi getaran yang menembus langit. Ada titik dalam perjalanan ruhani ketika seseorang mulai memahami bahwa doa bukan lagi sekadar rangkaian kata yang diucapkan, tetapi getaran batin yang naik menembus lapisan-lapisan alam tanpa suara. Pada tahap ini, doa tidak perlu panjang, tidak perlu dirangkai dengan indah, bahkan tidak perlu diucapkan keras. Yang mengangkatnya bukan kalimat, tetapi keadaan hati saat kalimat itu muncul. Para arifin berkata, doa yang paling kuat adalah doa yang lahir dari ruang terdalam qalb, bukan dari gerak bibir. Ketika hati benar-benar hidup, setiap helaan napasnya adalah doa, setiap lukanya adalah doa, setiap syukurnya adalah doa. Disinilah seseorang merasakan bahwa doa sejati bukan dimulai dari mulut, tetapi dari denyut lembut di dalam dirinya. Ketika seseorang berdoa dari tempat terdalam hatinya, ia merasakan sesuatu yang tidak dapat dijelaskan. Sebuah tarikan halus dari langit yang membuat dirinya seolah diangkat dari dalam. Ia merasakan dada yang tiba-tiba lapang, pikiran yang jernih, dan aliran energi yang membuat kata apapun yang keluar menjadi penuh bobot ruhani. Ini bukan efek emosional, tetapi resonansi batin antara qalb dan Rabb-nya. Dalam keadaan ini, doa terasa tidak lagi naik secara memaksa, tetapi seperti ditarik oleh tangan yang tidak terlihat. Seringkali seseorang yang berada dalam keadaan ini merasakan ketenangan mendalam setelah berdoa, bahkan sebelum ia melihat tanda-tanda terkabulnya. Sebab hakikat doa bukan menunggu hasil, tetapi tersentuhnya ruh oleh kelembutan Allah. Namun doa yang menembus langit adalah doa yang lahir dari kejujuran total. Kejujuran yang membuat seseorang mengatakan kepada Tuhannya segala ketakutannya, kelemahannya, keinginannya, dan bahkan kebingungannya tanpa menyembunyikan apapun. Di hadapan manusia ia mungkin tampak kuat, tetapi di hadapan Allah ia runtuh dengan penuh kerendahan hati. Ketika kejujuran itu keluar, doa berubah menjadi energi yang sangat kuat, sebab tidak ada tirai yang menghalangi antara dirinya dan Rabb-nya. Para arifin selalu mengingatkan bahwa Allah tidak melihat fasihnya doa, tetapi jujurnya hati ketika mengucapkannya. Dan ketika kejujuran itu hadir, doa tidak menunggu waktu lama untuk mengetuk pintu-pintu langit. Doa yang menembus langit juga sering muncul dari keadaan yang sunyi. Ketika malam masih gelap dan seluruh dunia sedang tertidur. Dalam keheningan itu, hati manusia menjadi paling jernih, paling lemah, paling tulus. Di saat seperti itu, seseorang tidak lagi mencoba terlihat baik, tidak mencoba menyusun kata-kata puitis, tidak mencoba menahan tangis. Ia hanya kembali menjadi hamba makhluk kecil yang membutuhkan Tuhannya lebih dari apapun. Doa yang lahir dari kesunyian malam selalu membawa getaran kuat, karena dunia sedang diam dan langit terbuka lebih lebar bagi mereka yang mengetuk dengan kelembutan. Pada akhirnya, doa yang menembus langit bukan diukur dari suara, panjangnya, atau air mata yang menyertainya, tetapi dari hati yang menyerah total kepada Tuhannya. Ketika seseorang mencapai tahap ini, ia merasakan bahwa setiap doa memiliki jawaban, meski jawabannya tidak selalu berupa apa yang ia inginkan. Kadang jawaban itu berupa ketenangan, kadang berupa kemudahan, kadang berupa perubahan jalan hidup, atau kadang berupa penguatan jiwa agar ia siap menghadapi apa yang akan datang. Seseorang yang hatinya telah dibuka oleh Allah tidak lagi berdoa untuk sekadar mendapatkan sesuatu, tetapi berdoa agar hatinya tetap terhubung dengannya. Dan ketika hubungan itu terjaga, setiap doa, bahkan yang tidak terucap, telah menjadi getaran yang menembus langit.
Bab 10. Kembali pulang ke dalam diri, menuju Dia yang menunggu. Ada tahap terakhir dalam perjalanan makrifat yang tidak banyak dibicarakan orang, karena ia bukan tentang cahaya yang dilihat, bukan tentang rasa yang dialami, bukan tentang tanda-tanda yang dikagumi. Tahap ini justru tentang kepulangan. Kepulangan seseorang kepada jati diri terdalamnya, tempat ia pertama kali mengenal Rabb-nya sebelum dunia menyelimuti kesadarannya. Di titik ini, seseorang tidak lagi mencari pengalaman ruhani, tidak mengejar kejernihan batin, tidak mengejar karamah atau keistimewaan, sebab semuanya terlihat sangat kecil dibandingkan satu hal, kedekatan dengan Allah. Ia mulai memahami bahwa perjalanan panjang yang ia tapaki selama ini bukan untuk menemukan sesuatu yang baru, tetapi untuk kembali kepada sesuatu yang selama ini telah ia miliki, rasa tenang sebagai seorang hamba. Ketika seseorang mulai pulang ke dalam dirinya, ia merasakan bahwa kehadiran Allah bukan lagi sesuatu yang ia cari, tetapi sesuatu yang ia rasakan dalam setiap detik kehidupannya. Ia menyadari bahwa Allah lebih dekat daripada darah yang mengalir di tubuhnya, lebih dekat daripada napas yang keluar masuk dadanya. Ia tidak lagi menunggu momen tertentu untuk merasa dekat dengan Tuhan. Kedekatan itu hadir dalam aktivitas yang paling sederhana sekalipun. Ketika ia makan, ketika ia berjalan, ketika ia diam, ketika ia tersenyum, semua terasa seolah ditemani oleh tangan yang tidak terlihat. Inilah titik di mana seseorang memahami bahwa makrifat bukan tentang pengetahuan tinggi, tetapi tentang kesadaran yang tidak pernah putus darinya. Pada tahap ini, seseorang juga mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi kecewa ketika kehilangan, sebab ia tahu tak ada yang benar-benar hilang. Ia tidak lagi terlalu gembira ketika mendapat sesuatu, sebab ia tahu semua hanya titipan untuk sementara. Ia tidak lagi tercabik oleh cinta manusia, sebab ia telah menemukan cinta yang lebih lembut, lebih luas, dan lebih abadi daripada apapun yang ditawarkan dunia. Ia menjalani hidup dengan ringan, dengan lapang, tanpa beban yang berlebihan, karena ia telah menyerahkan seluruh dirinya kepada Allah. Bukan menyerah dalam arti putus asa, tetapi menyerah dalam arti percaya sepenuhnya bahwa apapun yang ditetapkan untuknya adalah yang terbaik. Namun pulang kepada Allah bukan berarti seseorang meninggalkan dunia. Justru ia semakin hadir dalam dunia, tetapi dengan hati yang terikat kepada langit. Ia bekerja, tetapi hatinya tidak terikat pada hasil. Ia mencintai orang-orang di sekitarnya, tetapi cintanya tidak membuatnya buta dari takdir. Ia bersedih, tetapi kesedihannya tidak memutuskan hubungan dengan Tuhan. Inilah yang disebut para arifin sebagai keadaan tenang di dunia, terhubung di langit. Hati seseorang berada dalam dua dimensi sekaligus. Ia berjalan di bumi, tetapi ruhnya menggantung di hadirat Allah. Siapa yang pernah merasakannya, tahu bahwa inilah kebahagiaan sejati yang selama ini dikejar manusia. Meski banyak yang tersesat mencarinya di tempat lain. Dan pada akhirnya, ketika seseorang benar-benar pulang kepada dirinya sendiri, ia menemukan bahwa perjalanan makrifat bukanlah perjalanan panjang menuju tempat yang jauh, tetapi perjalanan kembali ke titik paling dalam yang selama ini terabaikan. Ia menemukan bahwa yang ia cari sebenarnya telah lama menunggu. Ia menemukan bahwa suara lembut yang membimbingnya sejak awal tidak pernah hilang. Ia menemukan bahwa segala ujian, air mata, dan pencarian panjangnya adalah cara Allah menggandeng tangannya, memimpinnya perlahan hingga ia tiba pada kesadaran tertinggi bahwa tidak ada yang lebih dekat, lebih lembut, lebih memahami, dan lebih mencintai dirinya daripada Allah. Ketika kesadaran itu telah menetap, seseorang tidak lagi berjalan dengan gelisah. Ia tidak lagi bertanya kemana harus pergi, sebab ia tahu setiap jalan yang ia pilih, setiap langkah yang ia tempuh, selama hatinya terikat kepada Tuhannya, ia selalu berada di satu arah, arah pulang. Pulang kepada Dia yang menjadi awal segala sesuatu dan menjadi tujuan terakhir segala jiwa. Pada akhirnya, perjalanan ini bukan tentang menjadi lebih hebat, tetapi tentang kembali menjadi lebih jujur. Bukan tentang menemukan sesuatu yang baru, tetapi mengingat kembali siapa dirimu sebelum dunia mengaburkan cahaya itu. Semoga hatimu dipandu dan semoga langkahmu selalu menuju Dia yang tidak pernah jauh darimu.